Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang saya banggakan, ibu-ibu Majelis Az-Zakir yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian kitab tarjih, di mana bahasan kita sudah sampai kepada kaifiyatul wudu, ya, kitabut taharah, ya. Kitabut taharah, kita akan bahas tentang kitab taharah namanya pada judul kaifiyatul wudu'i, ya, halaman 47. Selawat kering salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, judul besarnya kajian kita ini adalah Kitab Taharah pada halaman 45, ya. Tetapi di sebelahnya ada muqaddimah namanya, pembukaan, pendahuluan, maksudnya pendahuluan tentang kitab taharah itu, Bapak Ibu. Jadi kita langsung kepada halaman 47-nya, kaifiyatul wudu'i namanya. Bagaimana tata cara melaksanakan wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk nanti di dalamnya bagaimana cara menghilangkan najis, kemudian tayamum, kemudian istinja. Ada lagi yang spesifik itu adalah al-ghuslu nanti, Bapak Ibu. Al-ghuslu itu adalah mandi. Mandi itu maksudnya mandi besar. Jadi orang yang biasa melaksanakan mandi besar itu tentu orang yang sudah dewasa, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Benar gak cara kita mandi besar itu sesuai dengan hadis Nabi? Ya, tapi itu nanti setelah membahas hadas, membahas mengusap 2 sarung kaki, ya, setelah kaifiyatul wudu'i, setelah itu nanti baru kita nyampe bagaimana cara mandi, bagaimana cara istinja, bagaimana hadas itu, gitu. Semuanya akan kita jelaskan sesuai dengan yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita buka halaman 47. Nah, Bapak Ibu, sudah ketemu semua? Oke. Diikuti dulu saya. Kaifiyatul wudu'i. Idza tawadda'ta fakul bismillahirrahmanirrahim. Mukhlisan niyataka lillahi. Ya, itu dulu. Jadi 2 bahasan yang akan kita bahas dulu. Nanti kalau selesai baru kita lanjutkan dengan wa ghasil kaffaika thalasan.
Jadi dalam kitab taharah itu Bapak Ibu bermacam-macam bahasannya. Ya, ada wudu, ada tayamum, ada mengusap sarung kaki, ada mandi, itu termasuk ke dalam kitab taharah namanya, ya, tata cara kita bersuci gitu. Nah, yang kami sebutkan, yang saya sebutkan tadi tentang wudu, tayamum, mandi besar, kemudian hadas, cara menghilangkan najis, itu kan sesuatu yang sudah kita lakukan selama ini, Bapak Ibu. Bahkan sejak kita ada di bangku sekolah TK, bahkan ya sudah diajarkan itu bagaimana wudu, bagaimana tayamum, bagaimana menghilangkan najis, bagaimana cara mengusap sarung kaki, gitu kan. Ketika ibu-ibu umpamanya nih pergi dari rumah memakai sarung kaki karena kaki itu adalah aurat, ketika nanti mau berwudu apakah dibuka atau tidak tuh sarung kaki itu. Nah, nanti ada bahasannya khusus mengusap dua sarung kaki namanya, ya. Jadi nggak perlu nanti ibu bagaimana diajarkan dalam tarjih, ya, kita nggak perlu repot-repot nanti. Bagaimana cara Rasulullah memberikan contoh terhadap orang yang sedang memakai sarung kaki, kemudian berhadas lalu mau ngambil air wudu, apakah dicopot tuh kaos kaki itu atau tidak? Nah, itu nanti juga akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah dalam kitab taharah ini adalah kaifiyatul wudu'i. Nah, wudu ini kan bagaimana tata cara kita wudu. Wudu ini kan pembuka daripada sholat, Bapak Ibu. Ya kan, sholat itu harus dibuka dengan wudu, diawali dengan wudu. Tanpa diawali dengan wudu maka tidak sah sholat seseorang. Gitu ya. Pokoknya kita langsung sholat begitu, tidak berwudu dulu, gitu ya. Sah nggak sholat kita? Tidak. Itu harus berwudu. Nah, bagaimana kalau tidak bisa berwudu? Nah, ada penggantinya, disebut dengan tayamum. Ya. Yang pertama dikatakan dalam tarjih ini, idza tawadda faqul bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian hendak berwudu, maka jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan dianggap enteng, ibu, bapak. Iya kan? Begitu langsung kita ke kamar mandi begitu, kita nyalain keran gitu, kita langsung berwudu begitu kan? Lupa tidak membaca basmalah. Walaupun itu bukan wajib. Gitu. Bagaimana kalau Pak Ustaz lupa pokoknya nggak baca basmalah, nggak mengapa. Ya. Tapi karena Rasul selalu membaca basmalah, maka seyogianya kita juga membaca basmalah di setiap kali kita hendak melaksanakan atau mengambil air wudu. Idza tawadda'ta fakul bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Anda hendak berwudu, maka bacalah basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada hadis lainnya, Bapak Ibu, dibuka halaman 52. Halaman 52. Nah, ini begini nih tarjih itu, Bu. Ada dasar hukumnya yang lain itu di belakangnya ditaruh, ya, tidak langsung di bawahnya gitu. Nah, ini hadis lain ini, ya. Kenapa kita harus membaca basmalah di setiap kali kita hendak mengambil air wudu? Karena mengambil air wudu itu adalah termasuk ke dalam perbuatan baik. Jadi saudara, sesuatu yang baik harus kita awali dengan membaca basmalah. Nah, jangan lupa tuh Bapak Ibu, mau belajar nih baca basmalah dulu. Ya kan, mau makan baca basmalah dulu. Mau tidur baca basmalah dulu, nanti disambung dengan doanya gitu kan. Keluar rumah mau kemana
majelis az-zakir membaca basmalah dulu, baru disambung dengan doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya gitu. Ya. Diikuti, Ibu. Lihabarin Nasa'i bi isnadin jayyidin tawadda'u bismillahi qala al-hafidhu ibnu hajarin fi tahriji ahadithil adkari hada hadisun hasanun sahih. Qala an-Nawawi ba'da iradil hadithi an Anasin bitulihi wa isnaduhu jayyidun wal hadisi kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqtamu. Nah, ini hadis lainnya, Ibu Bapak. Ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, harus membaca basmalah. Apa saja perbuatan baik itu? Gitu, Ibu. Semua perbuatan baik di dunia ini yang akan kita lakukan harus didahului dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dikatakan ketika Anda akan berwudu maka hendaklah Anda membaca basmalah. Ya, Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Tahrij Al-Hadisil Azkar bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Maksudnya yang dijadikan dasar hukum untuk membaca basmalah di setiap kali kita melakukan perbuatan baik, hadisnya itu sahih. Ya, Ibu. Hadis itu ada macam-macam, Ibu. Ada namanya hadis sahih, ada hadis lemah, ada hadis muqati, ya. Ada hadis maudhu, macam-macam tuh hadis itu. Nah, yang boleh dijadikan dasar hukum untuk melakukan sesuatu, hadisnya itu harus hadis sahih namanya. Apa artinya sahih itu? Benar. Ya, diterima, bagus, itu sahih. Kebalikannya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu artinya hadis yang lemah itu bermacam-macam. Ada muqati, ya kan? Ada maklum, terputus atau terbalik, itu hadis-hadis dhaif. Ketika sesuatu diawali dengan hadis-hadis dhaif, memang nggak boleh kita pakai. Tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, kalau hadis yang bisa dijadikan dasar hukum itu adalah hadis yang sahih. Ya, jadi jangan, oh ini ada hadisnya nih, tapi hadisnya lemah, hadisnya mau maklum, hadisnya mau kati, hadisnya majhul, hadisnya tidak terkenal. Walaupun ada hadisnya, tidak boleh kita lakukan kalau hadisnya itu tidak sahih. Jadi hanya ada dasar hukum hadis itu yang boleh kita pakai, hadis sahih atau hasan. Di bawahnya itu ada tingkatannya hasan, sahih, hasan, dhaif. Itu hasan itu ada namanya sahih li ghairihi, ada namanya sahih karena yang lainnya. Maksudnya hadis itu ada beberapa hadis yang menceritakan tentang suatu perbuatan itu. Nah, itu namanya hasan, sahih li ghairihi namanya. Ya. Nah, yang penting kita tahu sahih dulu lah begitu. Nah,
Hadis yang berbicara tentang diharuskannya kita membaca basmalah dalam berwudu itu adalah sahih. Kata Ibnu Hajar, ya kan, dikatakan sahih. Kemudian oleh ulama-ulama lain termasuk Imam Nawawi mengatakan hadis itu sahih. Apa isinya hadis itu? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqatahu. Nah, gitu. Dalam redaksi lain ada hadisnya berbunyi begini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa yaqtahu. Ada tambahannya fahuwa yaqtahu. Dalam redaksi lain hadisnya itu. Ya. Apa maksudnya? Kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang baik, la yubda'u fihi, yang tidak diawali padanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillah, aqta'u, maka dia terputus. Apa maksudnya terputus itu? Terputus dari rahmat Allah, tidak merestui, Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mengabulkan. Nah, itu aqta'u namanya. Walaupun kita nggak tahu, ini kita makan nggak baca basmalah, kita belajar nggak baca basmalah, kita pergi nggak baca basmalah, ini terputus nggak sih dari rahmat Allah? Terputus. Itu begitu. Padahal itulah yang sering kita lupakan. Betul betul. Betul. Saya nggak yakin nih ibu-ibu duduk di sini tadi keluar di rumah membaca basmalah, gitu kan? Kita nggak yakin juga nih tadi begitu kita bawa buka kitabnya, bukunya baca basmalah, gitu kan? Padahal itu termasuk ke dalam perbuatan baik. Harus diawali dengan membaca Berbeda ketika bapak ibu mau ngomel-ngomel sama orang. Nggak usah baca basmalah. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ngomel-ngomel terus mau nonton orang, mau nempelin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Nggak usah. Karena itu perbuatan tidak baik. Semestinya yang harus dibaca adalah ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitan. Sehingga begitu mau nempelin nggak jadi itu, karena membaca ta'awuz. Gitu. Jadi di setiap kali perbuatan baik, Bapak Ibu, harus kita membaca basmalah. Sekecil apapun perbuatan baik itu. Contoh nih Bapak Ibu. Bapak, ibu dipanggil tuh oleh Pak Dr. Ramayuli nih, datang ke rumahnya. Ya kan? Nah, begitu ngumpul tuh ibu, Pak Dokter mau menyampaikan sesuatu nih. Mau kaitannya dengan apa namanya, berbiaya gratis mahasiswa itu, Pak Dokter, KIP, ya dikumpulkan ibu. Nah, begitu Pak Dokter Ramayuli mau menyampaikan, basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Gitu. Ya. Jangan langsung disampaikan. Ibu nih mau urunan nih, besok ada pengajian, lalu ibu terpanggil untuk membuat kue, gitu kan? Lalu ibu musyawarah tuh, baca dulu basmalah sebelum musyawarah itu, ibu. Nah, kita besok. Nah, siapa yang pemimpinnya nih? Koordinatornya siapa nih? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Kayaknya karena besok ini kiai kita datang pengajian, apa nih mau kita bikin nih? Atau mau piknik kemana kayak kemarin gitu kan? Nah, kemarin itu kemana tuh pikniknya tuh Puncak. Nah, besok ke Madura, Bapak Ibu. Biar saya ikut maksudnya. Biar saya ikut, sekalian saya pulang kampung gitu kan. Kan enak tuh ibu. Iya kan? Nah, ibu nanti kalau ke kampung saya, nyampe kampung saya itu udah tanggungan saya lah itu. Yang penting perjalanan itu bayar masing-masing gitu kan.
Karena saya nggak punya duit gitu kan. Tapi nyampe di kampung saya berapapun jumlahnya itu tanggungan saya. Saya potongin kambing nanti, ya kan. Kalau perlu saya potongin sapi di sana. Iya, bener nggak bercanda sebenarnya itu. Yang penting kita bareng. Di kampung saya itu ada pantai paling indah, namanya Pantai Sapoong namanya. Ke anak Bali, Bapak Ibu. Indahnya, bersihnya, masya Allah. Hanya tidak terjamah, karena kan kampung, gitu kan. Listrik begini belum ada tuh di kampung saya, Bapak Ibu. Belum ada. Kita pakai lampu template begitu tuh. Template. Mendingan apa? Kalau yang kaya itu pakai trongkeng namanya. Apa trongkeng itu? Tromat. Nah, itu trongkeng. Bahasa saya trongkeng gitu. Itu. Ada juga yang pakai listrik, orang kaya ngalir kita. Nah, ada yang ngalir yang punya duit bayar berapa 50.000 sebulan. Ada juga di rumah saya masih pakai lampu template itu sampai sekarang. Adik-adik saya itu. Itu. Tapi kalau siang, wah, kan dekat ombak, dekat pantai rumah saya itu. Jadi di bulan ombak itu kita main di belakang rumah itu. Sambil bakar ikan apa itu namanya, enak-enak ikan tongkol. Langsung bakar gitu sampai makan. Air kelapa muda tinggal ngangkut gitu begitu. Ayam tinggal motong gitu begitu. Ya nggak tahu yang siapa gitu kan. Yang penting saya usahakan seperti itu. Bismillah dong. Ya itu di apa namanya diprogramkan lah itu. Iba utama. Oke? Siap. Baca basmalah gitu kan? Kebaikan karena tor itu juga termasuk perbuatan baik. Kullu amrin tibanin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa yaqta'u, atau langsung yaqta'u, hadisnya ada dua redaksinya itu. Maka terputus dari rahmat Allah. Jadi wajar Bapak Ibu kalau seseorang melakukan sesuatu lalu di tengah jalan tidak maksimal, jangan-jangan dia tidak membaca basmalah. Ibu bikin kue nih, kok enggak jadi ya, tidak baik ya, jangan jadi nggak baca basmalah itu. Iya kan? Ibu ngolek apa namanya sambal gitu kan? Tak tahu ngolek apa namanya menyemprot ke mata gitu, jangan-jangan nggak baca basmalah itu. Ya kan? Kalau sudah baca basmalah lalu masih nyemprot, itu namanya takdir. Ibu berarti ditakdirkan oleh Allah matanya kena cabai begitu Ibu ya. Kalau sudah baca itu namanya takdir. Termasuk ketika kita akan berwudu itu harus membaca basmalah. Oke, kita lanjut kembali kepada halaman 47 Ibu. Diikuti muhlisan niyataka lillahi. Muhlisan niyataka lillahi. Dengan ikhlas niatnya karena Allah. Ibu datang ngaji harus ikhlas karena Allah. Ibu masak untuk keluarga harus ikhlas karena Allah. Ibu bikin sambal supaya enak suami makan, itu harus ikhlas karena Allah. Dipanggil tetangga untuk membantu juga harus ikhlas karena Allah. Jangan dengan keterpaksaan. Ibu, jangan dengan keterpaksaan. Ya, karena takut nggak ditegur aja, sebenarnya saya nggak mau nih diundang gitu kan, dipaksa aja nggak boleh. Karena ingin menunaikan kewajiban saja nih saya terpaksa nih beribadah sama Allah, jangan Bapak Ibu, rugi kita. Lakukan segala sesuatu itu mukhlisan niyataka lillahi ta'ala. Harus ikhlas Anda, hati Anda melakukan sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Karena jangan karena orang lain, jangan karena keterpaksaan,
Jangan karena ingin dipuji orang lain, begitu. Atau jangan karena ada sesuatu yang diinginkan. Wah, saya datang ke rumahnya si A, ya kan? Ternyata di sana ada bapak-bapak ganteng gitu kan? Datang tuh ibu-ibu semua gitu kan? Nah, beda lagi tuh niatnya kalau begitu, ya kan? Yang didapati bukan pahala, yang didapati justru dosa. Mukhlisan niyataka lillahi ta'ala. Harus ikhlas hati Anda karena Allah Ta'ala. Ini di dalam hadis lain dikatakan, Bapak Ibu, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Jadi Bapak Ibu datang ke sini niatnya apa nih? Nah, kalau niatnya belajar, ingin tahu, itu pasti setiap langkah ibu-ibu itu ke sini diberi pahala oleh Allah. Amin. Iya kan? Tapi kalau datangnya ke sini karena ada sesuatu, apalah artinya sesuatu itu terserah kita, maka Allah tidak akan pernah memberikan pahala. Tinggal capeknya kita, tinggal capeknya kita. Percuma kita melakukan sesuatu kalau Allah tidak memberikan pahala sama kita. Niat kita kan bagaimana kita melakukan sesuatu itu diberikan pahala oleh Allah sebagai bekal kita nanti masuk surganya Allah. Gitu rumusnya itu. Jadi gampang masuk surga itu sebenarnya, ya kan? Banyak-banyak melakukan perbuatan baik dan niatnya juga harus ikhlas. Jangan karena terpaksa, jangan ragu, jangan ingin sesuatu, nggak bisa. Mukhlisan niyataka lillahi ta'ala. Gitu. Harus ikhlas niat Anda karena Allah Ta'ala. Berikutnya, wagsil kaffaika thalathana. Mulailah kita masuk kepada ritual wudunya. Jadi sebelum kita berwudu itu kita membaca basmalah, lalu berniat kita dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, niat itu ada dua metodenya Bapak Ibu. Ada yang dijaharkan namanya, dijaharkan itu disebut niatnya. Ada yang disirkan, cukup di dalam hati berniat karena Allah Ta'ala. Kalau yang dijaharkan, hafal nggak niatnya? Gimana? Nawaitul wudu liratil hadasi lihtibahati sholati lillahi. Nah, itu kalau diredaksionalkan namanya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita baca dalam hati? Semalam kita niat dengan dalam hati, cukup gak mengapa. Ada orang tidak yakin kalau tidak dilafalkan. Lahirlah kemudian redaksi niat itu. Gitu Bapak Ibu. Jangan disalahkan. Iya kan? Wah, saya memahaminya seperti ini, ya sudahlah, kita saling menghargai. Oh, saya cukup niat saya di dalam hati, bagus, karena niat itu memang di dalam hati, tidak terucap oleh lisan dan tidak terdengar oleh orang lain. Contoh nih Bapak Ibu. Tadi saya ngajak ibu-ibu ke Madura. Dari Madura itu masih 12 jam kita lewat naik kapal gede itu, ya. Iya, jadi kan dari Maduranya itu. Jadi sampai ujung Madura, Ibu, ujung Madura nih ikannya namanya. Kita naik kapal besar, ferry itu 12 jam. Kadang mahal. Jangan lupa dulu. 12 jam. Tapi indahnya di situ, Bapak Ibu merasakan bagaimana tidur digoyang-goyang ombak gitu kan? Oh, enak Ibu, enak. Yang mabuk ya mabuk, nggak apa-apa.
apa gitu kan. Kapalnya gede Bu, lebih gede dari rumah kita ini. Gede. Bukan kapal kecil. Tapi ada sekarang apa speedboatnya namanya, itu hanya 6 jam karena itu. Tapi kencang jam meniti di atas ombak. Ini kapal feri Bu, gede gitu. 12 jam kita. Berangkat kita jam asar itu nyampe nanti ke dermaga di Pulau Sa itu jam 7 pagi. Jadi kita nginep di laut. Enak Ibu. Berarti nggak niat. Kalau kita di kapal itu Bu mau makan Indomie enak banget, tinggal pesan kita. Enak. Jadi nggak ada ceritanya kita tidur tuh kalau di kapal itu Bu, karena kita lihat ombak, lihat ikan gitu kan, indah banget sampai foto kita. Tinggal pesan kita mau Indomie mau apa itu di kapal gede itu. Bakso ada lengkap itu. Dalamnya itu. Jadi enak kita. Ya kan? Jadi kalau saya pulang 1 malam di rumah saya, berangkat dari Jakarta di rumah saya 1 malam, padahal saya naik pesawat ke Surabaya, itu 7 hari Bapak Ibu. Itu 1 malam di rumah saya. Nyampe Jakarta lagi 7 hari. Coba itu indah kan? Enak banget. Luar biasa. Jadi Ibu izin nanti sama suami, yang punya suami minimal 10 hari kita. Berarti kita 3 hari di rumah saya. Ya? Saya udah bilang adik saya itu kan gede-gede rumahnya Bapak Ibu, adik saya itu kagak rumah kita. Ya kan? Saya bilang siapin rumah 1. Siap Kak katanya gitu. Jadi siapin kita rumah besar 1, enggak ditempati. Nah, kita nginep di situ barang-barang kita. Ya. Enak. Mau nggak? Insya Allah. Mau nggak? Yang rugi kan Pak Haji Ramayuri nggak dagang gitu kan? 10 hari. Iya Ibu. Kalau kita kan enjoy aja Ibu ya. Rasa enjoy aja. Iya. 10 hari itu berapa juta kehilangan gitu kan? Iya. Jadi harus ikhlas kita, Ibu. Ya kan? Kalau diawali dengan menggerutu jiwa kita, nggak diterima oleh Allah. Ya kan? Sekalipun kita tujuannya itu adalah fantasiru fil arti kata Allah, berlanglang buana Anda di muka bumi. Maksudnya sering-sering Anda tadabbur. Jangan hanya ke puncak, ke rumah saya juga tadabbur gitu Bu. Itu perintah Allah itu. Ibu dapat pahala. Kalau ke puncak berapa lamanya itu kan? Hanya 3 jam pahalanya 5 karung lah anggap begitu kan? Kalau ke pulau saya, ke tempat saya tinggal 7 malam, bisa 1 tahun pahalanya itu. Kan masuk surga bisa di situ Ibu. Iya kan? Nah, sama dengan umrah lah ya. Lain. Hanya kan umrah itu pakai pesawat ke sana, kita pakai kapal. Dari sini pakai hibah. Kan? Ujung Madura titip mobil kita, naik mobil, naik kapal gede kita feri. Itu namanya. Itu wow. Mobil 15 masuk ke dalamnya sebenarnya. Nah, kita nggak bisa. Gitu Ibu. Kan? Tapi demi azakir. Iya. Bos mantu kita Az-Zakir gitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Enggak mahal kok kesana Ibu, enggak mahal. Ya kan? Paling transport. Kalau nyewa mobil berapa kita? Berapa? Mobil rumahnya 5 juta lah, 10 juta lah nyewa mobil ya kan? 10 juta itu. Nah, kesananya itu per orang kalau kapal itu memang 300.000 satu orang. Kapal itu naik kapal. Berarti pulangnya 600 lah, PPP gitu ya. Nah nyampe sana Ibu tanggungan saya lah, nyampe sana semuanya tanggungan saya. Ngangkutnya saya pakai truk. Kan nggak ada mobil di sana Bu. Yang ada truk, kalau truk terbuka ya. Paling minta tolong sama ipar saya, kamu jemput ke pelabuhan pakai truk 3 gitu kan?
Insya Allah. Iya. Amin, Ibu. Oke. Wadasil kafaika salasa. Jadi setelah kita basmalah, kemudian kita niat, baru membasuh tanganmu 3 kali. Ini yang banyak salah, Ibu. Nah, ini harus saya praktekkan, Ibu. Jadi membasuh tangan itu, nanti hadisnya akan saya sebutkan. Tidak hanya begini, Ibu, tapi disela-selahi jari kita. Bahkan kalau kita punya kuku, itu dimasukkan air ke dalam itu. Makanya saya berharap begini, Ibu, kalau ada orang pencinta kuku ya, terutama ibu-ibu loh. Ibu-ibu kadang kukunya sampai 3 meter dipelihara itu. Iya kan? Kalau mau berwudu, copot dulu tuh kuku, taruh dulu satu. Lalu pakai nanti, baru. Kenapa? Karena takut tidak tersentuh air. Itu Ibu. Jadi jangan sembarangan. Begini aja tidak. Ibu. Oke dulu, lalu kanan, ya kan? Sampai ini terbasuh semua. Lalu. Enggak boleh cuci. Enggak bisa. Harus terbasuh semua. Kita kadang syarat doang. Udah. Apalagi kalau keburu-buru. Enggak boleh keburu-buru itu, Ibu. Ya kan? Wah, saya keburu-buru. Ya mendingan Ibu tayamum aja lah. Ya kan? Tayamum aja lah kalau keburu-buru. Enggak usah pakai air begitu. Walaupun tidak boleh tayamum itu kalau kita tidak dalam keadaan sakit atau kita dalam keadaan musafir atau dilarang oleh dokter. Nah, boleh tuh kalau gitu. Ya, jadi kalau berdoa harus sempurna. Gitu loh, Ibu. Jangan hanya yang penting terbasuh. Nggak bisa. Gitu. Makanya kalau redaksinya dikatakan wadasil kafaika salasa, dan basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau ibu pakai gayung, oke lah 3 kali, bisa kan? Tapi bagaimana kalau ibu pakai keran? Apa? Tarik gitu kan? Tarik lagi? Enggak tarik. Perkirakan saja, maksudnya salah sama ratin itu maksudnya adalah sampai bersih. Ibu, sampai semua jari-jari kita, kuku kita ini sudah termasuk air. Itu namanya salah sama ratib 3 kali. Maksudnya jangan sampai ada satu titik saja yang tidak kena air. Karena itu ketika ibu pakai cincin, diputar-putar tuh, bahkan Nabi dilepas. Sama dengan yang punya kuku, nanti lepas dulu kukunya gitu, baru pakai lagi nanti kalau selesai untuk gitu. Segitunya. Kenapa Bapak Ibu? Nabi mengancam, satu titik saja anggota untuk Anda tidak terbasuh, nanti di hari kiamat akan dibasuh oleh Allah dengan api neraka. Hebat. Gimana kan kita? Selama ini kita ngomong loh Bapak Ibu. Jangan-jangan Ibu ya yang penting buru-buru lah diajari seperti itu gitu kan. Udah diajari oleh guru-guru saya seperti itu gitu. Tidak, dari sekarang jangan. Ibu harus betul-betul terbasuh tuh semuanya. Jangan sampai tidak. Jangan sampai ada serangan tangan-tangan jari kita tidak terbasuh. Resikonya adalah nanti di hari kiamat nanti akan dibasuh dengan api neraka. Jangankan dibasuh Bapak Ibu, kita bukan aja dengan api neraka itu tidak tahan. Bagaimana kalau umpamanya nih muka kita yang gak terbasuh? Artinya nanti muka kita yang dibasuh dengan api neraka oleh Allah. Masya Allah Ibu. Hati-hati. Jadi nggak ada lagi ceritanya Ibu ambil duduk, selesai. Nggak ada lagi tuh. Apalagi mohon maaf Ibu kalau nyuci kaki gitu kan, bukan dicuci, cet gitu. Gini kan. Yakin nggak terbasuh itu? Yakin Pak, yakin insyaallah. Kalau yakin sih bagus itu. Jangan ditumit kita nggak terbasuh. Antara jari-jari kaki kita nggak terbasuh. Risikonya apa? Dibasuh dengan api neraka oleh Allah nanti di hari kiamat. Dihitung tuh. Ibu Hanifah berapa kali tidak terbasuh anggota tubuhnya? Dihitung dari malaikat. 1. Kalau umpamanya hidup 100 tahun, lalu setiap ujung saja 5 kali tidak pernah
tidak pernah maksimal, ada saja anggota tubuh tidak terbasuh kali setahun itu. Berapa lama oleh Allah nanti dibasuh dengan api neraka? Rugilah kita, Ibu. Allah memberikan kesempatan hidup bagi kita untuk berbuat yang terbaik. Toh nanti ternyata di akhirat Allah memanggil kita, dicuci dulu kita dengan api neraka karena anggota tubuh kita tidak terbasuh secara maksimal. Na'udzubillahi min Ibu. Ya. Jadi jangan sampai anggota tubuh kita itu tidak terbasuh. Makanya ada kalimat salasa marratin, 3 kali. Wagsil kaffaika salasa, basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Ya. Oke, Bapak Ibu. Demikian. Tutup dulu, ada pertanyaan nanti? Tanya ya. Oke, kita tutup dulu, berarti masih baru 1 kita bahas ini, Bu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.